Dan Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kami dari BTS 11 ingin mempersembahkan gerak dan tari yang berjudul Yesus Pokok Anggur dan Kita Laksananya yang diambil dari kitab suci Perjanjian Baru Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Kak Santi, ini dia BTS berapa ya? BTS 11. Nah, ini kelihatannya kamu beli. Kunaikan syukur ya. BTS 11 kunaikan syukur. Bukan BTS 11 yang Dan 12. Kita berikan tepuk tangan. Semangat buat kita. Storytelling, dan singing. Perikop yang kami ambil yaitu dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30, yaitu perapian yang menyala-nyala. Silakan berdiri. Selamat menyaksikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 pemuda yang taat kepada Tuhan meskipun dipaksa untuk menyembah patung oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar, tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dan ia memaksa agar para rakyatnya menyembah patung itu. Jika menolak, ia
dimasukkan ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat kepada Tuhan, mereka tidak ingin menyembah patung tersebut. Maka mereka dipanggil oleh raja. Saat mereka dipanggil oleh raja, mereka berkata bahwa mereka yakin bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Namun jika tidak, mereka akan membela apa yang mereka percayai. Seketika itu juga raja geram dan marah terhadap mereka, sehingga raja memerintahkan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Karena sangat marah, ia menyuruh agar prajuritnya memanaskan api itu 7 kali lebih panas, dan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepadanya. Seketika itu juga saat api dipanaskan, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam tungku perapian, yang dimana sehingga prajurit yang memanaskan api tersebut ikut terbakar. Setelah itu, raja melihat ke dalam, dan ia melihat sesosok makhluk surgawi ada di dalam bersama 3 pria itu. Lalu raja memerintahkan agar mereka keluar dari tungku perapian itu. Saat raja melihat, ia melihat bahwa tidak ada sehelai rambut pun ataupun baju, dan juga bau busuk tercium dari mereka. Setelah itu, raja memerintahkan agar rakyatnya menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang membuat Raja Nebukadnezar percaya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita bisa belajar bahwa kita harus tetap taat kepada Tuhan apapun masalah yang kita hadapi. Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan saat kita melakukan apapun kegiatan, agar kita selalu menjalankannya dengan baik. Dan juga kita harus menaati perintah Tuhan, dan kita harus taat kepada Tuhan. Kita tutup dengan bernyanyi.
dengan minat bersyukuran, dengan ketekunan pelayanan, serta kesetiaan dan ketaatan. Engkau tidak berhenti berjalan. Engkau dikuburkan dan bangkit 3 hari kemudian. Tanpa orang menyadarkan, tugasmu telah selesai. Kebangkitanmu memberi harapan kepada kita semua untuk terus berjalan. Karena Engkau telah menjalankan perjalanan yang lebih menyenangkan. Dulu Engkau telah membebaskanku dengan tangan yang telah dipaku. Sekarang giliran aku menopang salib di pundak. Dengan ketaatan dan kesetiaan, Engkau berjuang untuk kebebasan. Sekarang Engkau menyelesaikan perjalanan yang membangkitkan. Dengan tubuh penuh kesadaran, Engkau tidak menyerah. Karena ini tugas yang telah diserah dari Tuhan Allah. Engkau selalu membantu aku dalam setiap waktu. Sekarang kita membantu orang lain selalu. Kami semua telah diselamatkan, tapi dengan cara yang pelan. Maka jangan lupakan perjalanan Yesus yang menyedihkan. Darah dan keringat bercucuran ketika Engkau berjalan, tetapi itu telah diselesaikan dengan sebuah kemenangan. Terima kasih semua telah mendengarkan. Kami dari BDS 12 ingin mempersembahkan gerak dan tarian yang berjudul Tunaikan Syukurku, diambil dari kitab suci Perjanjian Lama, kitab Ulangan bab 8.
Kalian tidak tahu apa yang mesti terjadi. Manusia telah membuat dosa terbesar dalam sejarah. Kenapa aku tahu? Kenapa? Aku adalah salah satu dari prajurit yang mungkin telah membawa Yesus ke dalam kematian. Aku emang melihat. Aku tidak berkepala mataku sendiri. Aku melihat dan aku jatuh ke atas tanah yang tidak hijau. Darah yang sedikit dari atas jatuh ke atas sendiri. Karena kita dipikir sebagai manusia yang berdosa. Di mana dosa diperjualbelikan, di mana-mana darah dan juga daging hilang dikonsumsikan, di mana tempat aku sebagai prajurit yang haus akan kuasa berdiri berjalan dengan bebas di bawah naungan biadab yang ada di atas. Lihatlah gelap ketika Yesus sedang berkaki-kaki berjalan menuju bukit Golgota. Langit diselimuti awan gelap, seperti sedang diselimuti oleh kain kafan hitam. Tanda tulis yang terbuka. Apa kami yang para prajurit lakukan? Kami tertawa karena kami bahagia melihat darah dan juga luka-lukanya yang terdapat di dalam tubuhnya, yang kami pecut, yang kami taruh. Kami tertawa ketika sang Bunda Maria sedang menangis meraung nama Yesus. Ketika kami sedang merapikan baju yang sedang dibagi-bagikan kepada para penonton yang ada di sana dan juga kepada prajurit ketika dia diluncuri. Disitulah di bawah salibnya tempat aku berdiri ketika salah satu dari seorang prajurit menusuk lambungnya. Darah dan juga air turun mengalir seperti mata air yang baru saja terbuka. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Namun sekali lagi aku tertawa. Tuhan Yesus disebut sebagai Tuhan. Dia bisa mati. Sebuah konsep yang sangat di luar logika yang tidak bisa diproses di dalam otakku. Apa yang Tuhan bisa mati? Para prajurit pun juga tertawa bersamaku. Semua orang yang tidak percaya pun tertawa. Namun tepat saat itu juga pada pukul 3 siang bumi bergetar, tanah terbelah, dan para ketua gereja berlarian berhamburan keluar dari gereja. Mereka berteriak, "Bait Allah telah menjadi luar, selamatkan diri kalian, Tuhan sudah murka." Selamatkan diri kalian. Aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Aku sudah tidak bisa sembunyi lagi. Walaupun aku bertobat sekarang, walaupun aku bisa ampun saat ini juga terjadi, aku rasa aku tidak akan diberikan maaf ataupun ampun. Jangan salahkan diri kalian selama kalian masih bisa.
di mana kali ini kami akan menampilkan mini teater yang berjudul Tali Kasih Dalam Gelap dengan perikop Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Tuhan itu dengar kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang penuh jiwa. Inilah persembahan kami dari BTS 14. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dua saudari yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka sejak kecil ditinggal menjalani kehidupan yang penuh perjuangan. Dalam kegelapan hidup yang penuh penderitaan, kita sering merasakan sendirian dan terabaikan. Sang adik, seorang remaja yang bercita-cita menjadi balerina terkenal, harus menghadapi kenyataan pahit ketika kakaknya, seorang wanita karir yang terjebak dalam dunia narkoba, mengalami overdosis. Namun, bahkan dalam masa-masa tergelap, ada harapan. Drama ini menggambarkan ketegangan antara cinta, rasa sakit, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, serta keyakinan bahwa Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati.
belum masih Beberapa minggu berlalu, dan di tengah komunitas yang penuh kasih, mereka menemukan kekuatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Meski perjalanan mereka penuh tantangan, mereka belajar bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam setiap langkah baru, ada harapan dan penyembuhan. Pesan moral dari drama ini mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin merasa hancur dan sendirian, Tuhan selalu dekat dengan kita dan siap menyelamatkan kita. Dalam kegelapan terdalam, selalu ada harapan untuk pemulihan jika kita percaya dan berjuang bersama. Demikian persembahan dari BTS 14. Terima kasih. Yunus bab 1-3. Boleh kita mulai? Selamat pagi adik-adik sekalian. Oke, saat ini sekarang kita akan membaca dan mengerti tentang Yunus bintul Ishak. Siapa sih Yunus itu? Sebelum itu, kata Isra akan tanya, apa ya yang disebut sebagai nabi? Tahu nggak? Apakah Yunus yang diceritakan ini sama seperti Yunus surah Qadr di depan rumah Nabi? Ataukah Yunus
menginginkan hal tersebut dan masih ketakutan. Tiba-tiba muncul ide di pikirannya. Tiba-tiba datanglah angin, badai, dan petir menyambar. Apa menjadi oleh dan orang-orang di dalam kapal menjadi ketakutan. Dan Yunus pun tenggelam. Tiba-tiba seekor ikan besar menyantap Yunus. Dan Yunus pun terbawa dalam perut ikan selama 3 hari. Dan sampailah Yunus di kota Niniwe.
dan akhirnya orang-orang Niwe berdamai dan menuruti perintah Tuhan. Selesai. Didukung oleh para pemain Fran Augusta dan Lucia, operator dan juga narator oleh Dia Francisca. Selamat menyaksikan. Kisah ini diambil dari kitab Habakuk 2 ayat 4 dan 5 yang mengisahkan tentang seorang raja yang memerintah dengan kesombongan dan keserakahannya. Kisah ini akan diaplikasikan melalui drama berikut ini. Kemana sih saya? Malah pintu dikunci lagi. Ini jangan-jangan sejak saya pergi dia jauh. Dia jauh lah. Istri tidak berguna. Oh, Bapak sudah pulang. Ya, dari tadi sampai kering. Pak, saya dari rumahnya Dewi. Tunggu. Kenapa, Pak? Kamu dari mana, Bu? Saya dari rumahnya Ibu Dewi. Yang ada kita juga, yang rumahnya kita kenal begitu loh, Pak. Yang janda, anak-anaknya kasihan kan ya. Bu, mau janda, mau budak, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Tapi saya ingatkan, Ibu jangan bergaul dengan Ibu Dewi yang janda ini. Dan tunggu, Kok begitu sih? jangan jauh. Ibu Dewi adalah orang miskin, sangat-sangat miskin. Kalau kami bergaul dengan dia yang janda itu, maka kita akan keluar miskinnya. Umur hidup. Dan aku datang, kamu tidak ada tidak menyambut. Sekarang Sudah. ayo Pak. Benar ya, Pak? Jadi istri harus ngurus rumah foto nggak ada rumah pergi main kan nggak jelas. Ini Pak kopinya. Ini. Ini kopi yang ini kok. Kopi biasa, Pak. Yang Bapak minum tiap hari. Ini pas kalau hari ya. Enggak, Pak. Tadi kan bikinnya kopi gula. Nah, itu bisa. Kalau gula kopi nanti. Kalau hari itu coba dulu rasakan pahit. Coba, minum. Udah, aku udah selera untuk minum. Baca dulu. Sampai kapan saya harus sampai menjadi suami saya sombong dan emosian? Sudah hati-hati, tapi belum juga. Ya sudah, saya mau berdoa, saya mau curhat dengan Tuhan. Siapa tahu Tuhan mendengarkan doa saya. Bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, saya berdoa. Saya menangis. Saya berteriak kepada Tuhan. Tapi kenapa Engkau tidak ada? Engkau tidak mendengarkan doa kami. Tolong Tuhan, Engkau Allah yang Maha Adil. Berilah keadilan kepada suami saya sombong itu, supaya dia ada berubah. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bunda Maria,
sembilan. Kemana itu saya? Setiap ada selalu ya. Ini pasti terdapat janda yang miskin. Pasti kan saya akan coba cari ini satu jalan. Kok sepi banget sih? Biasanya di sini banyak orang nongkrong. Kenapa sekarang sepi? Jadi kuenya Bu Dewi nggak laku deh. Saya nggak bisa menolong Bu Dewi. Kasihan Bu Dewi. Kalau sampai kuenya nggak laku. Kue, kamu nggak ada orang ya. Kue. Itu seperti ini suara istri saya. Aku jualan kue. Saya sebagai keluarga ini malu kalau dia sambil jualan kue. Tapi ya Kue ada sekitar. bukan akan saya. Ada sekitar yang lewat. Bu, Oh, Bapak? kamu jualan kue? Iya, Pak. Emang kenapa? Bu, bapaknya ada kue. Kenapa saya jualan kue di jalan begini? Saya mau ikut dia. Tuh. Kalau sampai keluarga di mana saya biasa lewat, istri saya jualan kue. Malu. Wah. Ya, kalau itu kue. Kenapa ibu jualan kue? Dengar dulu. Ya. Saya Erwin, ketua RW sekali dan dikenal oleh banyak orang. Ya. Kenapa istri orang dari jualan kue itu memalukan? Nah, kalau sampai di jalan ke keluarga, mau kamu jual kemana? Mau taruh mana kamu? Pak, saya jualan kue itu pertama saya nggak beli ini yang janda yang punya anaknya itu kasihan. Kedua, saya itu nggak mau pakai uang bapak yang hasil korupsi itu. Korupsi dari mana itu? Bapak tahu nggak? Yang mobil parkir di lapangan itu berapa lapangan kita itu berapa mobil itu? 1 bulan 500.000. Itu udah uangnya berapa? Ada berapa mobil? Belum yang lagi motor tuh yang anak sekolah nitip di lapangan kita. Setiap 1 motor 5.000. Akhirnya 200 motor. Itu berapa? Uangnya kemana? Uangnya kemana? Itu urusan saya sebagai RW. RW berkuasa untuk menggunakan uang apa dari mau pakai apa lain uang bapak dari gaji yang dapat. Kan ibu udah satu semua uangnya, termasuk dana kenakalan rumah itu sudah saya kasih. Masih kurang. Makanya saya tuh, saya sebenarnya nggak mau pakai uang seperti itu, Pak, uang yang haram. Ibu jualan begini, untungnya berapa? Berapa untungnya? Kalau kurang banyak ibunya. Saya tidak heran uang yang dapat itu kepada saya, cuma saya berusaha untuk mengambil sendiri. Ya saya nggak pakai uang haram. Uang haram. Ibu sekarang yang penting coba kita. Iya Pak, siap. Nanti akhirnya Bapak ini sama Bapak dengan kalau Bapak seperti itu. Itu sama warga. Iya. Enggak tahu. Warga semua dengan bapak sebagai kepala itu kayak itu sih. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Tuh, Pak. Dengar nggak? Suara yang saya kira, dengar nggak? Orang satu paling mudah di Sultan. Dengar nggak?
Coba dengerin. Coba masih jauh coba dia. Masih di sana. Itu suara-suara.